Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Kota Tasikmalaya. Saya sangat mengapresiasi hadirnya program RW Istimewa yang digagas oleh Radar TV bersama Asosiasi RT RW Kota Tasikmalaya. Program ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap semangat gotong royong, inovasi warga, serta kepemimpinan yang tumbuh dari lingkungan terkecil di masyarakat, yaitu RW. RW adalah ujung tombak pembangunan dan kunci harmonisasi warga. Dengan adanya program ini, saya berharap akan lahir RW-RW inspiratif yang menjadi teladan bagi daerah lain. Pemerintah Kota Tasikmalaya mendukung penuh inisiatif ini sebagai bagian dari gerakan kolaboratif menuju kota yang lebih inklusif, partisipatif, dan sejahtera. Terima kasih untuk Radar TV dan Perkumpulan Asosiasi RT RW ARWT Kota Tasikmalaya. RT RW Istimewa untuk Kota Tasik Maju. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar TV, kali ini Asara Asmara sudah berada di RW 14 Gunung Roai, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dalam program RW Istimewa. Nah, di program ini kita bakal spill nih prestasi-prestasi yang berada di daerah sini. Tapi sebelum itu, Asara mau tanya dulu dan mungkin bakal cari dulu seseorang yang bakal nemenin Asmara untuk mengetahui prestasi di daerah ini. Kita cari dulu, mana ya Pak RW? Pak RW. Hai. Kamana wae, kumaha kabarna? Aya wae, Aya damang ya, kedah damang. Pak RW kan ieu teh tos nyarios ka pamirsa, hoyong nyepil prestasi nu aya di daerah dieu, wios? Mangga. Oke, siapnya mangga. Tapi sebelumnya Pak RW, kita juga di sini nggak bakal berdua aja. Ada teman Asara Asmara satu lagi. Tapi ya teh duka di mana atunya Pak RW, wang sauran we tilu kali nyebat nami Pandu. Oke. Siapnya ayeuna we wang sauran sasarengan. Pandu. As, bantuan As, bisa naik tuh bisa turun. Pandu, kok bisa-bisanya ada di atas? Tadi ada tangga As. Terus? Ya cari bambu petung katanya tuh. Bener gak Pak RW? Oh tidak ada betul konsen. Aduh, yang ada nih di sini prestasi Wah, prestasi apa dia? Nanti disepil sama Pak RW. Pak, boleh dong dijelasin secara umum nih prestasi yang ada di daerah sini tuh ada prestasi apa aja Pak? Apa yang dikatakan tadi ditanyakan prestasi, sebetulnya di sini tuh mungkin banyaklah keunggulan yang ada di RW 14. Yang pertama mungkin di sini tuh punya KWT ya, KWT yang alhamdulillah prestasi itu selalu ada dari mulai tahun 2021, 22, 23, 24 sampai 2025 itu prestasi. Luar biasa. Kemudian di Posyandu juga alhamdulillah di sini tuh terbilang bagus ya. Terbilang bagus tuh. Paling bagus? Iya. Paling bagus. Bagus lah. Terus juga di RW 14 itu punya Padepokan Tapak Suci yang kebetulan insya Allah prestasinya juga hebat insya Allah. Oke. Dan juga kegiatan yang lain seperti ada GRC di sini. GRC itu untuk mensehatkan warga ya. Jadi ada senam ibu-ibu di sini. Ada senam ibu-ibu. GRC namanya GRC aerobik. Yang ada di RW 14. Kebugaran ya. Kemudian juga ada lagi. Luar biasa. Ada lagi Kelurahan Cantik. Kelurahan Cantik. Apa tuh? Apa kepanjangannya? Kelurahan Cinta Statistik. Nah itu. Tahu. Cinta Statistik. Statistik. Pak RW lihatnya kan jadi cantik, jadi terpesona. Terkesima ya cantiknya. Ternyata ada kepanjangannya. Dan juga kemarin RW 14 juga kebetulan dari 19 kecamatan itu RW 14 dipanggil untuk
apa namanya Proklim. Proklim. Ikut program Proklim. Luar Apa itu biasa. Proklim? Oke. Program Kampung Iklim. Siap, nanti di-spill lagi lebih lanjut lah ya. Siap. Oke, tapi Betul. kita mau lihat nih secara keseluruhan yang disebutin Pak RW tadi, boleh nggak sih Pak? Boleh, boleh. Boleh banget ya? Biar jelas, Siap. kita kesana aja. Ayo. Gaskan! Makin seru nih pemirsa ya buat Sobat Radar TV ya, kita ikutin kebersamaan kita di Betul. RW 14 Gunung Roai ya, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Yuk. Yuk. Tadi kan janji mau spill prestasi yang ada di daerah ini. Salah satunya kita udah sampai di Posyandu, boleh dong Boleh, dijelasin. boleh. Tapi untuk yang lebih jelas, ya lebih jelas nanti diberikan aja ke inilah ke Pak Kapus ya. Pak Kapus. Pak Kapus sama ketua itu apa? Ketua Posyandu di sini. Siap. Assalamualaikum Pak Kapus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumbing di Posyandu Cempaka. Tur nuhun. Aduh, ini rame Pak pagi dia ya. Alhamdulillah. Oh, Posyandu. Ya Allah. Tuh. Tapi hapunten satacana ibu-ibu kapengkeran wios. Mohon ayeuna mah bade ngajelaskeun ya lebih detailnya Pandu tadi kan tos dijanjikeun bade ngabahas seputar prestasi Posyandu nu aya di daerah ieu. Margi kumaha tah Pak? Ya. Posyandu Cempaka merupakan posyandu salah satu posyandu yang ada di wilayah Puskesmas Kahuripan. Kami Puskesmas Kahuripan punya 35 posyandu dan alhamdulillah posyandu Cempaka ini sudah punya bangunan sendiri dan kader-kadernya cukup aktif. Untuk sasaran juga kita punya sasaran 98 balita, alhamdulillah udah di atas 80%. Sehingga karena keaktifan kader, kalau yang tidak hadir malah kadernya datang kunjungan ke rumah untuk mendata apakah sudah dilakukan penimbangan di tempat lain. Jadi jemput bola jemput Pak bola ya? ya Luar sini. biasa. Jadi kadernya aktif, sangat aktif sekali. Kita buka posyandu 1 bulan sekali dan prestasinya mungkin kita sekarang untuk penanganan stunting saja dari 5 sekarang tinggal 2 lagi yang stunting, jadi udah di atas 50% Luar biasa. penanganan stuntingnya. Sudah ada perkembangan ya. Ya, jadi tadi punya di sini 5 orang balita stunting, sekarang hanya tinggal 2. Terus juga nanti posyandu 14 ini Cempaka ini mau jadi contohan untuk puskesmas dalam kegiatan integrasi layanan primer. Posyandu salah satu contohan di wilayah Kelurahan Kahuripan karena kadernya sangat aktif, kadernya cukup banyak dan Pak RW-nya juga aktif untuk berkomunikasi dengan kami. Betul. Dan menjadi sasaran di sini karena sasarannya sangat bagus ya. Betul. Yang datang ke posyandu. Karena untuk membangun suatu daerah yang aktif seperti ini kan harus semua pihak ya, Ya, berkontribusi. ya, betul. Nah, ngomongin kader yang aktif, salah satunya ada Bu Eli. Ya. Nah, Bu Ya, Eli silakan. ini ya yang terjun langsung tahu Ya. bagi situasi kondisi Betul. masyarakat apalagi kesehatan nih Betul. dari anak-anak yang ada di sekitar sini. Gimana Bu Eli? Alhamdulillah kalau kabar baik. Terus Iya. gimana untuk apanya ya? Gimana soal perkembangan Betul. Posyandu Perkembangan Cempaka posyandu, nih? alhamdulillah ya sampai dengan detik ini kedatangan sasaran ke posyandu sangat antusias sekali ketika buka posyandu. Adapun jika mereka berhalangan hadir dalam jadwal buka Ya. posyandu, mereka kalau tidak kita sweeping juga memberikan data. Memberikan Jadi di data. mana mereka ditimbang. Betul. Karena hasil penimbangan di pelayanan swasta pun kita catatkan gitu kan, sehingga pencapaian kedatangan kehadiran ke posyandu untuk si balita tersebut bisa terpenuhi. Luar biasa. Kalau prestasinya nih, prestasi dari Posyandu Cempaka sendiri, apalagi dari Bu Eli, boleh disebutin satu-satu dan kasih tahu ke pemirsa Radar TV prestasi dari Posyandu Cempaka ini, Bu. Kalau untuk posyandu mungkin tahun 2020 kita juara 1 dan di tahun 2022 juga juara 1 untuk posyandu. Terus apalagi ya? Nih, kegiatan-kegiatannya juga Bu, pengen tahu Kegiatannya. apa aja nih biasanya di posyandu itu gitu kan. Kalau di posyandu kan kita tidak hanya mengurus balita, Betul. dari pemeriksaan ibu hamil, balita dan lansia pun di sini ada gitu. Oh, jadi cocok tuh buat Aas, kan udah lansia. Enggak dong, beda dong, Oh, beda. beda. Ya, Remaja cocok. jompo Aas kita tuh. Dan kami itu ada grup WAG, Oh, ada WAG. WAG, Ada grupnya grup. juga. Jadi kan sebelum pelaksanaan posyandu Oke. ataupun sesudah, mereka dengan mudah memberikan informasi hasil penimbangan Informasi, gitu. ya. Jadi apa istilahnya kecanggihan teknologi itu dimanfaatkan Betul, dong gitu kan, jangan dimanfaatkan. cuma dipakai untuk
TikTokan aja lah. Ya, sosial Ada media juga gitu kan. gitu. Boleh yang dong kalau lainnya. join nih. Mau join WA Group? Boleh. Boleh banget. Nanti diundang. Nanti gabungin sama ibu-ibu deh. Oke, tapi kan di sana tuh perihal informasi bakal didapatkan dengan mudah, dengan cepat. Datanya pun ya secara akurat bakal diupdate terus-menerus di WAG, luar biasa. Nah, kita bakal lihat dong kegiatan di Posyandu Cempaka seperti apa yuk. Silakan, Boleh? silakan. Boleh. Silakan. Assalamualaikum Ibu-ibu. Assalamualaikum. Biasa. Mirsa. Kita tadi udah lihat kegiatannya Bu ya. Posyandu bagaimana Posyandu apa aja yang dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan sekali ya. Ibu Ewan. Ibu Dewan, Ibu Evi. Bu Evi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, apa kabar? Iya. Tepang oge sareng Bu Evi ya. Iya, alhamdulillah kita lagi ngontrol kegiatan Posyandu rutin sebulan sekali katanya ini. Luar biasa. Kita ngobrol dulu boleh? Boleh. Duduk, Oke, kita ngobrol dulu. kita merapat Ya, nih. siap. Ibu, Ya. Ibu program rutin mengontrol Posyandu Cempaka dan posyandu-posyandu lain seperti ini, Bu. Program rutin sih bukan ya, cuman ini adalah mitra kami. Saya kan di Komisi 4, jabatannya sebagai sekretaris Komisi 4. Saya anggota Dewan di DPRD Kota Tasikmalaya dari fraksi Gerindra. Kebetulan Komisi 4 itu adalah mitranya, termasuk salah satunya dengan Dinas Kesehatan. Nah, Posyandu ini di bawah Dinas Kesehatan. Oleh karena itu ada kaitannya dengan saya. Kemudian saya juga mitra juga dengan P2KB P3A. Nah, Posyandu juga ada di bawahnya P2KB P3A gitu. Jadi hal ini bukan hal yang bukan hal yang biasa, luar biasa bagi saya, tapi sudah yang biasa. Oke, karena rutin ya Bu Karena ya rutin, melakukan ya. kunjungan seperti ini. Nah, lalu Bu, untuk penilaian warga di sini Bu, menurut Ibu Posyandu Cempaka kekompakannya seperti apa sih Bu? Apresiasinya apalagi nih terhadap warga antusiasnya di Posyandu ini. Kebetulan ini bukan yang pertama saya datang ke sini ya. Kalau dilihat daripada kegiatan di sini, insya Allah kayaknya kompak ya ibu-ibu, dari mulai pakaian, Iya, matching ya, kemudian Bu. ya matching gitu kan. Apapun dilihat dari casingnya dulu dong sebelum Iya. mesinnya ya. Ya, kemudian tadi juga penyambutan saya alhamdulillah dari mulai mahasiswa ada, ARWT-nya ada, para kadernya ada, kemudian tim kesehatan, Ibu Bidan juga ada, Pak Lurah, Pak Camat, Ibu Camat, Ibu Lurah, semua ada. Jadi kompak mulai dari atas sampai bawah. Luar biasa. Nah, Ibu nih sebagai wakil rakyat, ada atensi khusus nggak sih Bu untuk masyarakat di sini seperti apa? Untuk masyarakat atau untuk Posyandu? Untuk posyandunya nih, Oke. spesifiknya. Ya, spesifiknya Posyandu kan. Kalau untuk Posyandu alhamdulillah kami sebagai anggota Dewan itu tuh punya aspirasi berupa pokok pikiran untuk masyarakat yang diberikan setahun sekali masuk dalam kamus pokir. Nah, dan alhamdulillah
Untuk posyandu saya memposkan itu beberapa posyandu untuk kepentingan posyandu, misalnya seperti alat-alat renovasi posyandu gitu kan, alat-alat posyandu termasuk ranjang pemeriksaan ya Bu ya, ranjang pemeriksaan, tensi dan lain sebagainya. Oke, udah mematching ya, kekompakan, Ya. rame, meriah ya tadi penyambutannya juga luar biasa. Senang ya Bu ya dengan warna senang seperti sekali. ini, Senang luar sekali. biasa. Ya. Harapannya Bu untuk posyandu Untuk Cempaka posyandu sendiri. khususnya kan? Betul, betul. Oke, kalau harapan saya untuk posyandu khususnya yaitu kader posyandu harus selalu semangat berjuang untuk apa? Untuk kesehatan masyarakat, mulai dari bayi, kemudian anak-anak, balita, anak-anak, orang dewasa, lansia dan lain sebagainya. Tanpa ada posyandu, niscaya kesehatan khususnya di Kota Tasikmalaya, insya Allah tidak akan sebaik sekarang. Betul. Jadi jangan disepelekan Pandu untuk posyandu sendiri ya Bu ya. Oke. Untuk menjaga kekompakan, yuk kompakin lah. Harus dong, harus kompak, harus makin seru, makin rame ya. Kompakin dulu ya. Iya. Nanti kalau saya bilang posyandu, Cempaka. Kata sih ya. Iya. 1, 2, 3 posyandu, Cempaka. Cempaka. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam Luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Ada Abah, ada Bapak Mus. Sini Pak, merapat. Siap, Pak. Mangga, Ini siap. memacu adrenalin ke sini nih, masuk ke sini. Kita sapa dulu pemirsa Iya nih. dong, harus. Ya biar Assalamualaikum tahu pemirsanya juga kita lagi di mana, Asmara. Lagi ada di Padepokan Padepokan. Raja Wali. Betul ya Pak ya? Iya betul. Luar biasa. Padepokan Tapak Suci Raja Raja. Wali. Oke, nah kita juga tadi udah spill prestasi posyandu ya Pak. Oh. Kebetulan tadi juga ini sangat nyentrik tempatnya, luar biasa ya. Apalagi dengan baju merah-merah ini. Betul. Aduh, penasaran nih. Alhamdulillah. Ya. Boleh dong di spill sedikit, diceritakan prestasinya apa aja, kegiatannya seperti apa ya Pak, agar pemirsa di rumah tahu nih kegiatan Padepokan dari Ya. Tapak Suci Raja Wali ini apa saja. Kebetulan di cabang sini ketuanya Abah Aep, mangga. Siap. Ini akan dijelaskan. Mangga Pak Aep. Untuk keberadaan Tapak Suci cabang 17 ini Gunung Rawai berdiri pada tahun 1992, tepatnya 4 April 1992. Kebetulan pada waktu itu digagas oleh seorang kader dari Gunung Rawai asli Asli di Gunung Rawai, Warga asli habis Gunung Rawai. pulang merantau dari Jakarta. Ini Pomus Pak Mus, gimana yang tuh? menggagas untuk ada latihannya Tapak Suci di sini. Luar Jadi seperti biasa, itu. Pak Nah, Mus. kemudian demi kebugaran, kesegaran untuk pekerja atau karyawan bordir Pak Haji Yoyo selaku kakak Pak Haji Mus ini diadakan latihan. Nah kemudian dari warga nih tertarik untuk mengikuti latihan, sehingga pada waktu itu ada sekitar 130 orang 130 mengikuti orang. latihan, dan pada akhir 93 mendapat juara umum, trofi bergilir Mega M Matahari pada waktu itu. Langsung juara umum Pak. Dan itu pada waktu itu antar Tapak Suci lah, Antar antar Tapak Tapak Suci ya, seperti itu. Di Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya. Tasik. Dan terakhir kemarin menjadi juara umum di Universitas Muhammadiyah Bandung, juara umum 3 ya, juara umum 1 usia dini kemarin. Terakhir itu, jadi dari tahun 2018 sampai sekarang ya 2019, 20 sampai 2025 itu alhamdulillah masuk juara. Oke, luar biasa. Ya. Berarti ini asli Murang Kali Gunung Mohon. Rawai. Anu Leres. dilatih di palihan Leres. apanya? Jadi alhamdulillah benten ngabantos karena pembentukan karakter. Leres. Pembentukan karakter anak-anak yang barangkali sekolah biasa tibatan amung tepugu menjadi dia we. Leres. Sarangan. Janten contoh kangge pemirsa Radar TV itunya luar Oh. biasa, daripada amang tepuguh mending latihan. Biar bugar, tangkas, kuat. Betul. Dan tapi dan kebanggaan bagi orang Gunung Rawai ini, kebanggaan bagi kahuripan,
Bagan dari Tasikmalaya ini pengurus wilayah Jawa Barat ini, Tapak Suci Jawa Barat. Ini salah, nih juara umum juga. Ini pendekar Raja Wali nih. Pendekar dong. Ini mah bukan mengatasnamakan Tasikmalaya lagi ya, Iya, tapi bukan. wah, luar biasa di Jawa Ya, Barat. sebagai tambahan, alhamdulillah ya, apa yang disampaikan Abah Aep tadi sebagai ketua cabang yang ada di lingkungan Kecamatan Tawang. Dulu yang propornya itu di masyarakat ya, termasuk Haji Yoyo sebagai kakak yang pertama, yang kedua yang jadi RW sekarang nih, RW 2 sekarang. periode, Pak Dede Suwada itu juga kakak. Betul, ya. Gitu. Nah, saya di bidang olahraga kebanyakan yang saya laksanakan, termasuk di warga masyarakat lah, termasuk di Posyandu juga, ya. Termasuk di mana ya, karena kompak untuk RW 14 ini, maka segala macam kegiatan selalu ikut mendukung. Oke. Jadi itulah alhamdulillah. Oke, Pak, Abah, Wios, Abi ningal kegiatan marurang kali ini. bangga. Mangga. Penasaran? Karasan enak Ya. Peter pada majuran ODSN SMP-nya. ya. Pada Olimpiade. Oh, ya, kita iya. Siap. Tuh, menuju Ayo dilatih. pemirsa ditinggal we tuh. Pas nih. Nah, Sadayana. ini kepala pelatihnya ini. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Budi Santosa selaku Camat Tawang, dalam hal ini memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan adanya program RT RW Istimewa yang merupakan kolaborasi antara PPC ARWT Kota Tasikmalaya dan Radar TV Tasikmalaya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Kebetulan di Kecamatan Tawang kita ada perwakilan salah satu RW istimewa, yaitu RW 14 yang ada di Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang. Di sana ada beberapa potensi unggulan, diantaranya ada Posyandu Cempaka yang ada di RW 14 di bawah kepemimpinan Bu Eli Maria. Alhamdulillah sudah mendapatkan berbagai penghargaan dan juga prestasi, terutama sudah mendapatkan penghargaan kader penyuluh terbaik pada tahun 2021. Dan juga di sana ada salah satu paguron pencaksilat, yaitu Paguron Raja Wali Tapak Suci di bawah kepemimpinan Abah Aep. Alhamdulillah Paguron Raja Wali Tapak Suci ini sudah mendapatkan beberapa raihan prestasi penghargaan dalam rangka mengikuti event-event olahraga baik yang ada di tingkat kota, wilayah Penang Timur maupun di Provinsi Jawa Barat. Dan juga ada KWT Royal Lestari di bawah pimpinan Bu Tatum. Alhamdulillah KWT Royal Lestari ini juga mendapatkan penghargaan sebagai KWT terbaik di tahun 2023. Saya dalam kesempatan ini sebagai Camat Tawang berharap mudah-mudahan program RW Istimewa ini bisa memberikan kontribusi. Mudah-mudahan RW Istimewa ini bisa memberikan
kontribusi terhadap Tasik maju dan Tasik sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam RW Istimewa. Tentu di segmen 3 ini ya merupakan segmen yang paling istimewa karena tadi kita juga disambut oleh girls band dari performance dari ibu-ibu KWT juga. Ibu, kita mau tanya-tanya seputar KWT Roai Lestari. Luar biasa dari namanya sendiri nih, Roai Lestari ya. Ibu, boleh dong di-spill ke pemirsa di rumah latar belakang dari KWT Roai Lestari ini seperti apa, pembentukannya, anggotanya berapa, kegiatannya apa? Pengen tahu nih pemirsa di rumah, Bu. KWT Roai Lestari berdiri sejak tanggal 11 Oktober 2021, jadi menuju umur 4 tahun. Terbentuknya KWT itu dilatar belakangi kegiatan ibu-ibu yang waktu itu lagi COVID, jadi gak ada kegiatan. Kebetulan saya ada basic dari pertanian. Saya ajak ibu-ibu, ayo ibu daripada di rumah gak ada kegiatan, kita menanam lah, kita apa gitu, ada kegiatan. Sambil ngegosip nggak? Nomor berapa gitu, ada nomor berapa sekian. Ya. Akhirnya terbentuklah, kita mengundang dari berbagai pihak yang emang mendukung untuk kegiatan ini. Sehingga terbentuk. Nah, kegiatan-kegiatannya itu kita mulai dari menyemai, itu untuk penanam ya, menyemai, menanam, terus pemeliharaan, kita dari penyiraman, pemupukan, panen, itu yang panen yang ditunggu-tunggu itu panen. Ya. Alhamdulillah panen kita bisa masukin ke warung-warung yang fresh, itu yang segar, warung sayuran segar, ke pasar juga, alhamdulillah. Langsung ke konsumen, alhamdulillah juga secara online juga bisa, alhamdulillah. Luar biasa, udah berarti udah berjalan. Alhamdulillah. Pemasaran tidak jadi sini aja, sampai ke Bandung juga ada. Sampai Bandung, iya. Sampai Bandung. Iya, ada yang dari sini minta disuplai gitu ya. Disuplai, alhamdulillah. Luar biasa. Terus ada satu lagi itu setiap hari Selasa kita ada wangsit. Wangsit gimana itu? Wangsit itu program dari Kota Tasikmalaya terkait warung stabilitas inflasi. Jadi itu setiap kecamatan mengadakan wangsit. Nah, salah satunya KWT juga ikut berkontribusi luar di wangsit. Biasa ya. Tuh, Pandu udah tertarik belum ikutan gabung ke KWT? Harus kayak karena banyak ibu-ibu. Banyak ibu-ibu. Tapi selama 4 tahun ini Bu, ada rencana apa lagi setelah tahun ke-5, tahun ke-6 mungkin ada rencana? Amin, mudah-mudahan ya kita bisa terus berinovasi terus. Rencananya ke depan tidak hanya kita di hortikultura saja, ingin pertanian yang terpadu, terintegrasi ya. Jadi ada peternakan juga, ada istilahnya peternakan ikan, mau ayam apa. Jadi nanti buat edukasi juga buat anak-anak. Alhamdulillah sih anak-anak juga udah pernah kesini juga, cuman kita ya istilahnya kurang maksimal aja, seadanya di sini aja. Alhamdulillah dari Unpad, dari Unsil sampai ikut kesini juga kerjasama juga. Alhamdulillah, jadi inovasi-inovasi terus kita kembangkan. Sangat bermanfaat sekali ya Pandu tuh. Dari kelompok kecil sekarang udah mulai menuju besar nih. Betul. Tapi kalau lihat tadi nih sekeliling tanaman-tanaman yang ada di sini, tanaman apa aja sih Bu yang sebenarnya yang ditanam di KWT Roai Lestari ini? Kebetulan ini kita udah pasca panen itu ya. Jadi kita udah panen, jadi ini sisa-sisa yang sisa-sisa kemarin penanaman. Jadi yang untuk penanaman lebih ke
inflasi itu. Jadi kita lebih mewujudkan ke inflasi, jadi kayak cabai, tomat itu yang harus ada, iya, cabai, tomat, terus apa sayuran-sayuran, ada pakcoy, ada selus, ada bokor, ada terong, angkung, masih kebutuhan dapur lah untuk masak memasak. Nah itu biar memudahkan warga sekitar juga kalau misalkan daripada beli jauh-jauh di daerah sendiri juga ada gitu. Betul. Terus kita juga di KWT tidak hanya untuk anggota KWT saja, kita tidak hanya menanam di sini, tapi di anggota KWT juga menanam gitu. Kita diwajibkan menanam itu sekitar 10 sampai 15 polybag itu harus, itu untuk anggota KWT. Selain itu juga kita alhamdulillah berkontribusi juga ke masyarakat. Warga masyarakat. RW 14 juga. Jadi setiap warga itu kita fasilitasi 5 sampai 10 polybag. Wow, mereka keren. Ya mereka juga merasakan, oh saya ternyata bisa menanam ya, saya bisa memanen. Jadi pas kemarin harga cabai lagi tinggi, alhamdulillah mereka nggak merasakan. Ibu, dampak untuk masyarakat sendiri dari hasil penanaman di KWT Gunung Ruai ini seperti apa sih, Bu? Kalau tujuan utamanya ketahanan pangan keluarga. Oke. Ketahanan pangan keluarga otomatis kita untuk menekan inflasi. Betul, Jadi kita juga oke. ikut mendukung kegiatan mendukung pemerintah dalam menekan inflasi. Oke, yang mana untuk inflasi ini, kebermanfaatannya ini harus dirasakan oleh warga sekitar dulu ya, mungkin ya Bu ya? Iya, Karena alhamdulillah dengan penanaman seperti mereka apalagi cabai, tomat memang kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan adanya walaupun di pasar lagi harga tinggi, kebetulan panen, bisa mereka alhamdulillah itu udah hasil masih bisa mengendalikan seperti itu. Pendapatan keluarga kan jadi nggak ada keluar. Ya, jadi ada pendapatan buat keluarga. Penambahan. Yang lain, Betul. Oke. Nah dari tanaman ini kan membutuhkan pupuk ya Bu ya. Nah pupuk ini sumbernya dari mana nih Bu sebenarnya? Kalau KWT Royal Lestari itu terkenal dengan pupuk organik. Kita alhamdulillah 100% organik. Misalnya kita ada panen tomat kalau panen cabai langsung dicoba kan langsung pedas ya, kalau tomat biasanya langsung dimakan gitu, ya tanpa pestisida, jadi langsung dimakan. Kita alhamdulillah untuk pupuk ini organik 100%. Itu dari mana sumbernya? Dari limbah rumah tangga organik ya. Kan dari limbah rumah tangga itu kita ada pemilahan itu tentunya tugas ibu-ibu ya untuk di dapur itu kan harus ada pemilahan, mana ini organiknya, mana ini anorganiknya. Yang organiknya mereka udah punya tempatnya. Itu dikasih sama KWT Gunung Royal Lestari. Kan mereka udah dikasih tanamannya. Tanamannya udah ada. Ini buat nanti Bu kalau buat buang yang organik ke sini nanti jadi pupuk buat tanaman. Ya, kalau yang anorganiknya kebetulan KWT Royal Lestari juga direktur, saya sebagai direktur bank sampah juga, jadi ibu-ibu tuh jangan nanggung lah, kita biasa cuma pengolahan cuman organiknya aja, ini anorganiknya mau kemanain, kita ke bank sampahin aja gitu. Oh jadi pengolahan semuanya ada di KWT Royal Lestari, semua dikelola di sini? Kebetulan, ya alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Yang namanya sampah ya, biasanya tidak berguna, tapi ini dimaksimalkan semaksimal mungkin kebermanfaatannya tuh. Itu dalam mendukung program kecamatan, di sini ada program Bakso Asik. Bakso asik? Bakso cepot bukan? Apa tuh? Tetot. Itu merek. Itu oke. Siang-siang jadi bicara bakso jadi. Iya betul. Tapi nanti kita jawab. Tapi apa tuh bakso tadi apa? Bakso asik. Basmi sampah organik untuk alam lebih bersih. Waduh. Oke, ulangin bantu. Bakso asik. Basmi apa tuh? Sampah organik untuk alam lebih resik. Untuk alam lebih resik. Nah itu ya, bakso, artian dari bakso itu ada kata lain. Itu program unggulan kecamatan Tawang. Nah sejauh ini tuh ya sudah merasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat sekitar. Masyarakat di sini juga sangat terbantu dengan adanya KWT Gunung Ruai. Sebetulnya disupport sama siapa sih Bu kalau boleh tahu? Pertama itu swadaya yang kita 2 tahun 3 tahun itu swadaya. Alhamdulillah dengan adanya kita tetap eksis ya dari pemerintah, khususnya dari Dinas Pertanian DKP 3, kita disupport untuk P2L, pangan lestari. Yang ada rumah bibit ataupun bibit-bibit yang lain itu dari pemerintahan dari DKP 3. Selain itu juga di sini alhamdulillah karena KWT terletak di antara 2 universitas yang besar dari Unpad dari Unsia, alhamdulillah ikut berkontribusi juga. Dan tak lupa juga Bapak RW yang selalu luar biasa berpartisipasi ya. Dan dari kecamatan juga ada kelurahan, kita pelatihan gitu. Jadi semua pihak ya saling berkolaborasi, saling membantu satu sama lain. Pak RW. Wah, ini nih luar biasa ya. Dari masyarakat ya, dari Bapak RW ya sudah memberikan informasi ya buat pemirsa Sobat Radar TV ya. Kita juga punya nih
ya mau memberikan sedikit hadiah untuk masyarakat di sekitar. Boleh nggak Pak RW? Boleh nggak Pak RW? Berbagi dong ya. Boleh. Aduh. Tapi kayaknya berbaginya nggak di sini deh. Kita harus cari tempat siap. keramaian yang lebih rame. Betul. Ajak ibu-ibu, anak-anak, ya bapak-bapaknya semua yang di sini. Siap. Siap. Boleh ya Pak RW? Boleh, boleh. Yuk. Boleh ikutan? Boleh. Kita merapat aja ke lokasi selanjutnya. Yuk. Pemirsa, kita udah dapat gift dan kita bakal bagi-bagi door prize buat masyarakat RW 14 Gunung Roai. Kebetulan pertanyaannya udah disiapin nih sama Ibu. Di spill pertanyaannya apa nih? Oke, pertanyaannya tidak susah ya. Pemeriksaan di posyandu itu biasanya dilakukan berapa hari sekali? Cung, ngacung dulu. Ngacung dulu. Oh, gugur, soalnya dijawab celetuk. Ngacung dulu, kita ngacung dulu. Celetuk, ngacung dulu. Dari TV mana liputan ini diadakan? Selesai. Stasiun TV-nya ada di mana alamatnya? Alamatnya. Lengkap. Yang mana Bu? Jawabnya Bu. Nah, ini Adek. Alamatnya di mana? TV Radar. Belum ada stasiun. Nanti bukan cabang ya di Gunung Roy. Ibu, ada dari masyarakat. Ah, di sini. Mana Bu? SL Topping. Nomor berapa? Bu. SL Toppingnya paling mana itulah SL nomor mah? Bukan alamat kelurahannya. Lebah mana? Tiga naon. Bukannya? Dekat mana? Dekat apa? Di situ ada apa di situ? Baru ada 2 lagi ya. Tinggal 2 lagi. Terima kasih. Pemirsa, pertanyaan kedua udah Ibu siapkan lagi. Di spill lagi Bu pertanyaan selanjutnya. Oke, ini adalah RW 14. RW 14 ini ada di kelurahan mana, kecamatan mana? Bentar, sini. Cantik. Oh, cantik banget ini. Ayo jawab. Ayo. Ya, dan kecamatannya di kecamatan mana? Kecamatan mana? Bukan, ini mah. Mana Cing? Nanti dapat hadiah lagi dari Pak Camat kalau benar. Ayo. Oh, Pak Camat. Oke, satu door prize lagi yang belum didapatkan oleh masyarakat RW 14 nih Bu. Di spill lagi pertanyaannya Bu. Terakhir. Semangat yuk, semangat. Saya bernama Evi Silviani. Nah, saya ini bertugas sekarang di mana dan sebagai apa? Ayo. Cung, jangan Tugas 1, 2, mana? 3, mana? Ayo, ini. Semua. Oh, ini makan ini dulu. Oh, boleh. Yuk, di mana Bu? Yang makan Bu? Oh tadi siap. Komisi 4 bagian sekretaris. Di mana itu teh? Komisi apa teh? Di DPRD. Oh iya. Ada kalawe ke salin. Jadi tiung deh. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Tentu ini acaranya juga luar biasa ya, untuk mengedukasi dan memotivasi para pemirsa di rumah untuk selalu ya bisa mengikuti dampak dan positifnya masyarakat dari RW 14 Gunung Roai, ya, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Oke, dan saya Asara Asmara. Saya Pandu Kemal Fasya. Saya Evi Silvian. Dalam program RW Istimewa. RW kami